A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita selalu diberikan nikmat yang tiada habisnya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kita semua sebagai pengikut setianya sampai yaumil kiamat nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Fahrul Zikri Anafi dengan NIM 307019000067 akan menjelaskan sedikit tentang Ernest Meumann. Video yang saya bikin ini untuk melengkapi atau menyambung video yang telah teman saya buat, yaitu Hendra Ardianto. Hadirin yang berbahagia, Ernest Meumann, putra seorang pendeta Lutheran, lahir di Uerdingen bij Wesel di Lower Rhine pada tahun 1862. Setelah menyelesaikan kursus sekolah menengahnya, Neumann diterima sebagai mahasiswa di Universitas Tübingen dan mengabdikan dirinya pada studi tentang teologi dan filsafat. Neumann kemudian belajar di Universitas Berlin, Halle, dan Bonn sampai Paskah 1887. Neumann berhasil lulus 2 ujian teologi dan pada tahun 1891 memperoleh gelar doktor filsafat di Tübingen dengan tesis tentang hukum asosiasi dan reproduksi. Hadirin yang berbahagia, saya ingin sedikit mengulas tentang pembelajaran tentang psikologi kepribadian yang telah saya pelajari. Ernest Meumann itu memiliki tipologi. Ernest Meumann itu hidup dari tahun 1862 hingga 1915. Boleh dikatakan seorang sarjana yang ideal pada zamannya. Ia belajar di Tübingen, Berlin, Halle, dan Bonn dalam ilmu-ilmu teologi, fisiologi, kedokteran, fisika, filsafat, dan psikologi. Kemudian menjadi guru besar di Zurich, Königsberg, Münster, Halle, Leipzig, dan Hamburg. Bukunya yang mengupas soal kepribadian berjudul Intelligence and Will, seperti gurunya yaitu Wundt. Meumann berpandangan voluntaritis, yaitu watak diberinya batasan sebagai disposisi kemauan.
Secara bagan dapat digambarkan sebagai berikut. Watak atau karakter, menurut Meumann, adalah disposisi kemauan yang manifest dalam perbuatan. Maka pembahasan tentang watak dapat dikerjakan dengan melalui pembahasan kemauan. Menurutnya, kemauan mengandung 3 aspek pokok, yaitu yang pertama, aspek yang mempunyai dasar kejasmanian. Dipandang dari segi ini, Meumann dapat disebut bersifat fisiologis. Sifat-sifat kemampuan itu mempunyai dasar fisiologis dan pada pokoknya tergantung kepada sistem saraf. Sehingga aspek ini mencakup yang pertama, intensitas atau kekuatan kemauan. Ada orang yang mempunyai konstitusi saraf yang kuat dan karenanya mempunyai kekuatan yang besar, dan sebaliknya. Yang kedua, lama atau tidaknya orang melakukan tindakan kemauan. Juga di sini dengan mempergunakan hasil-hasil penyelidikan Mosso, Kraepelin, dan Stern, ditunjukkan bahwa perbedaan dalam hal ini berpangkal pada perbedaan dalam kekuatan saraf. Yang ketiga, sebagai taraf perkembangan kemauan yang terjadi berbagai individu yang juga punya dasar fisiologi, taraf-taraf tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, disposisi untuk bertindak secara instintif atau impulsif, dan lawannya yaitu bertindak hati-hati dan menjangkau ke depan atau melihat lebih jauh. Yang kedua, disposisi untuk bersikap menaruh perhatian atau atentif. Yang ketiga, disposisi untuk menentukan persetujuan. Dalam hal ini, yang segera menentukan dan ada yang lama menimbang-nimbang. Yang keempat, disposisi untuk bertindak secara kebiasaan atau mekanis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aspek yang selanjutnya yaitu aspek afektif yang menjelma dalam temperamen. Temperamen oleh Meumann diberinya batasan sebagai bentuk afektif, aktivitas yang tergantung kepada kerjasama antara disposisi afektif dan visional. Bagaimanakah kita mempengaruhi disposisi afektif itu? Meumann menjawab soal ini dengan menunjuk kepada sifat-sifat fundamental perasaan. Jadi, dengan demikian, analisis tentang temperamen lalu menjadi analisis tentang perasaan. Sifat-sifat fundamental tersebut adanya pada manusia. Dalam konkretonya
boleh dikatakan tak terhingga. Banyaknya variasinya, tetapi dalam abstraknya, secara teori dapat dilakukan dikotomosasi, yaitu penggolongan menjadi dua golongan. Adapun sifat-sifat fundamental perasaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan atas mudah dan tidaknya terpengaruh oleh perangsang, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu mudah dan sukar. Kemudian yang kedua, berdasarkan kualitasnya, dapat dibedakan menjadi dua macam pula, yaitu senang dan tidak senang. Berdasarkan intensitas atau kekuatan serta kejelasannya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kuat atau mendalam dan tidak kuat atau tidak mendalam. Yang keempat, berdasarkan atas lama berlangsungnya, yaitu lama atau tidaknya ada dalam kesadaran. Dapat dibedakan pula menjadi dua macam, yaitu lama dan tidak lama. Yang kelima, berdasarkan atas pengaruhnya atau efeknya setelah pernah tidak lagi disadari, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu lama selalu kembali kesadaran dan singkat. Kemudian yang keenam, berdasarkan genesisnya, dapat dibedakan menjadi dua macam juga, yaitu terutama ditimbulkan oleh perangsang dari luar atau dari dalam, dan terutama ditimbulkan oleh isi-isi dari kesadaran. Yang ketujuh, berdasarkan atas hubungannya dan lain-lain isi kesadaran, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu rapat atau erat, ada penyatuan, dan tidak rapat. Yang kedelapan, berdasarkan atas hubungannya dengan subjek, dapat dibedakan pula menjadi dua macam, yaitu diobjekkan, misalnya hari yang mengembirakan, pagi yang riang, dan lain sebagainya. Dan disubjekkan, yaitu perasaan dipandang sebagai afeksi subjek semata-mata. Hadirin yang berbahagia, kemudian berdasarkan atas bahan-bahan yang baru saja dikemukakan itu, telah dapat disusun suatu rangka teori temperamen. Namun dalam hal ini Neumann masih mencari segi-segi fisiologinya, modus atau bentuk terlahirnya perasaan itu dapat bermacam-macam, dan tendens ekspresif ini mempengaruhi keadaan fisiologis tertentu, yaitu yang pertama, susunan saraf pusat. Yang kedua, alat-alat motoris. Dan yang ketiga, fungsi-fungsi vasomotoris. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa kegembiraan biasanya
meningkatkan kegiatan, mendorong ke arah aktif. Sedangkan kesedihan biasanya menghilangkan atau menurunkan kegiatan yang menyebabkan pasif. Dalam pada itu harus diingat pula, orang akan berlain-lain reaksinya. Misalnya saja, orang malu dapat menjadi marah, dapat pula menjadi pucat. Kemudian ada aspek kecerdasan atau intelligence. Aspek kecerdasan ini mencakup tiga kualitas. Yang kualitas pertama, yang berhubungan dengan sifat kerja mental. Dalam hal ini dapat dibedakan adanya tiga kualitas berpikir, yaitu berpikir produktif, berpikir reproduktif, dan berpikir tidak produktif. Yang kedua, yang melingkupi taraf kebebasan intelektual. Dalam hal ini dapat dibedakan adanya yang tinggi taraf kebebasannya sampai bebas, yang rendah taraf kebebasannya sampai yang tidak bebas. Kemudian yang ketiga, yang melingkupi perbedaan dalam cara berpikir. Dalam hal ini ada dua, yaitu berpikir analitis dan lawannya berpikir sintesis. Kemudian ada berpikir intuitif dengan lawannya yang berpikir diskursif. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang baru saya jelaskan itu mengenai pembelajaran yang telah saya dapat dalam semester 3 ini, psikologi kepribadian. Yang saya jelaskan tadi pula mengenai tipologi yang dikemukakan oleh Ernst Neumann. Ada beberapa tipologi lain yang dijelaskan pula. Kemudian saya akan menyambung video pembahasan setelah teman saya Hendra Ardianto membuat video yang menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam video yang kami buat, dalam video yang kami bahas, yang kami kemukakan, itu Ernst Neumann memberikan banyak kontribusi di bidang hematologi. Neumann menunjukkan bahwa eritropoiesis dan leukopoiesis diformulasikan di sumsum tulang. Ernst Neumann mendalilkan sel induk umum untuk semua sel hematopoietik. Pada tahun 2007, Zech et al. Menulis, awal penelitian stem cell dapat dimulai dari Ernst Neumann yang ditunjukkan sebagai profesor patologi di Königsberg pada tahun 1866 dan menjelaskan dalam komunikasi awal adanya sel darah merah
berinti di sumsum tulang belakang atau BM, SAPS. Neumann menyimpulkan dapat makalah berikutnya bahwa selama kehidupan postembrionik, eritropoiesis dan leukopoiesis terjadi di BM. Berdasarkan pengamatannya, Ernst Neumann adalah orang pertama yang mendalilkan BM sebagai organ pembentuk darah dengan SC umum untuk semua sel hematopoietik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama adalah identifikasi leukemia dan anemia persiosa sebagai penyakit sumsum tulang. Neumann menciptakan istilah leukemia mielogen atau leukemia mieloid akut sekarang. Dan pada tahun 1882 menjelaskan hukum penyebaran tentang sumsum tulang kuning dan merah. Sekali lagi, Neumann yang memberi kami pernyataan klasik. Pada tahun 1882, ia mengumumkan aturan yang mengatur perkembangan sumsum kuning. Akibatnya, Neumann mengenali fenomena yang kadang-kadang menyebut kita sebagai hukum Neumann. Dinyatakan bahwa pada saat lahir semua tulang yang mengandung sumsum merah. Seiring bertambahnya usia, aktivitas produksi darah berkontraksi menuju pusat tubuh, meninggalkan lebih banyak tulang perifer yang hanya memiliki sumsum lemak. Selama sekitar 50 tahun, siswa sumsum tidak tahu apa yang membuat fenomena ini. Neumann yang didukung oleh Giulio Bizzozero dan oleh Claude Bernard, Alexander Maximov, dan Arthur Pappenheim, tetapi ada juga Rudolf Virchow, Paul Ehrlich, Paut, dan Georges Hayem untuk menolaknya. Terlepas dari semua pertentangan, bagaimanapun ada dalam 2 dekade. Penemuan Neumann adalah aksioma ilmiah. Kecermelangan kebenaran mungkin pertama kali membutakan, tetapi pada akhirnya itu menggantikan semua iluminator buatan. Pada tahun 1871, Neumann mendeskripsikan epulis kongenita atau CE pada bayi yang baru lahir.
Neumann juga menerbitkan karya awal tentang elektrodiagnosis medis dan membentuk nama hemosiderin sebagai pigmen hematologi. Dari penjelasan yang telah kami jelaskan, menyambung video yang telah Hendra bikin, dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang kita temukan di bidang pendidikan, semua ini seberapa jauh jangkauan ikatan intelektual dan moral antara bangsa-bangsa mengejar tujuan ideal yang sama. Dan komunitas masalah pendidikan jauh melebihi perbedaan nasional dan lokal dan perbedaan pendapat, bahwa tidak ada bidang usaha manusia yang lain memberi kesempatan berlipat ganda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sistem of aesthetic, Neumann membuat studi psikologis tentang evaluasi estetika yang paling dekat dengan fakta eksperimental estetika, dan mengusulkan penyegelan penilaian estetika yang dinilai dengan hati-hati. Pada pemahaman simpatik tentang tujuan kerja seniman, diskusi psikologis Neumann tentang produksi seni sangat orisinal dan penting. Produkti artistik bergantung pada yang pertama, pada beberapa pengalaman yang menggerakkan artis ke sisi emosi. Yang kedua, tentang dorongan untuk mengungkapkan pengalaman ini. Dan yang ketiga, pada upaya untuk mewujudkan ekspresi ini ke dalam bentuk karya seni. Motif untuk berekspresi dan motif yang diwakilkan dibahas dengan batasan yang langka pada pemandangan. Terlihat bahwa motif dari berbagai macam mode artistik yang mengundang ekspresi, batasan-batasan yang bervariasi sesuai dengan gaya dalam seni. Melukis, misalnya, menawarkan banyak kesulitan dan sebaliknya. Hal ini ditunjukkan lebih lanjut dengan segala kekuatan demonstrasi, pengungkapan motif ekspresi ke motif representasi atau motif bentuk menentukan munculnya seni sekolah yang berbeda motif untuk mengekspresikan didahulukan dari motif ke bentuk. Dalam perlakuannya, norma-norma evaluasi estetika Neumann meletakkan kaidah-kaidah yang ada, seperti yang dia katakan, dari karakter yang cukup umum, dan karena itu mereka berasal dari sifat seni itu sendiri dan dari pertimbangan yang secara langsung disarankan oleh alam melarikan diri dari kesewenang-wenangan sekolah seni tertentu atau otoritas artistik.
Penggunaan fakta-fakta psikologis dalam pembentukan norma-norma estetika ini membawanya dalam lingkungan filosofis dan celaan psikologis. Dalam bidang logika, di mana argumen berurusan dengan kebenaran, nalar dan bukan seni. Dan dalam beberapa kebenaran fakta modern, jalan lain ke psikologi yang hanya berkaitan dengan kebenaran fakta jelas tidak diperbolehkan. Namun, jika ini adalah masalah validitas estetika atau dalam batasan evaluasi etis, maka pengenalan fakta psikologis tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga benar-benar diperlukan. Kematian Merman menyingkirkan seorang pria yang telah memberikan layanan abadi untuk psikologi, pendidikan, dan estetika, serta reformasi praktis dan profesi guru. Dengan pemberkahannya yang brilian dan kekuatan kerjanya yang luar biasa, dia akan, seandainya hidup diselamatkan, telah menambahkan dengan layak, bahkan pada pencapaian besarnya sendiri. Hadirin yang berbahagia, mungkin hanya segitu yang bisa saya dan kawan saya Hendra Ardianto jelaskan. Keterangan lebih lengkap bisa kita cari sendiri untuk menambah wawasan kita. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kalau ada kekurangan, kami pula mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.